Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bagus Dwi Prabowo. Seperti video sebelumnya, video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil atau jawaban ujian dari soal berikut, yang mana pada kolom petunjuk pengerjaan, terutama pada poin 4 yang mengharuskan untuk mengunggah jawaban dalam bentuk video yang menggambarkan langkah-langkah pengerjaan dari input data sampai interpretasi hasil output SPSS, dan hasil video tersebut diupload di akun YouTube pribadi mahasiswa dan link YouTube dikirim ke grup WA kelas. Baik, kita bahas untuk soal berikut, dimana di sini ada suatu kasus manajer PT Trisila Dharma ingin mengetahui apakah hasil penjualan roti atau sales perusahaan selama ini benar-benar dipengaruhi oleh variabel-variabel independen berikut. Yang pertama, promosi, jumlah outlet, jumlah salesman yang tersedia. Adapun rekapitulasi data yang telah dikumpulkan disajikan pada tabel berikut. Jadi ini tabel yang merupakan rekapitulasi data dari PT Trisila Dharma. Di sini ada kolom daerah, sales, promosi, outlet, dan salesman. Oke, kita lanjut ke halaman berikut. Dalam kasus ini, penjualan roti atau sales yang dinyatakan dalam jutaan rupiah per bulan sebagai variabel dependen. Dan ini ada pertanyaan atau yang diminta, ada dua buah pertanyaan yang harus saya selesaikan. Saya coba untuk selesaikan. Yang pertama, lakukanlah pengujian regresi berganda beserta uji asumsi klasiknya dan deskripsikan hasil interpretasinya. Dan yang kedua, jika pada bulan selanjutnya perusahaan berniat meningkatkan biaya promosi rata-rata menjadi 30 juta, menambah salesman rata-rata menjadi 10 orang, dan jumlah outlet menjadi 12, maka prediksilah jumlah penjualan pada bulan tersebut berdasarkan persamaan regresi yang telah saudara buat dengan mempertimbangkan nilai SEE. Baik, untuk selanjutnya saya coba untuk memindahkan atau menginput data yang ada pada soal tadi ke dalam kolom-kolom SPSS. Nah, sedangkan syarat untuk melakukan analisis regresi berganda adalah lolos uji asumsi klasik. Sedangkan syarat-syarat
tersebut terdiri dari 4 tahap. Yang pertama uji normalitas, kedua uji heterokedastisitas, yang ketiga uji multikolinearitas, dan yang keempat atau terakhir uji autokorelasi. Sekarang saya akan mencoba untuk menguji satu-satu ya, dari uji normalitas sampai yang keempat uji autokorelasi. Nah, baik. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang hasil output dari uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Uji normalitas menggunakan uji statistik one sample Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan melihat nilai sig lebih dari 0,05. Data terdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan nilai asimsik 2 tile sebesar 0,200 lebih besar alfa 0,05, yang berarti data terdistribusi normal. Pada pengujian normalitas pada regresi berganda, nilai sig dari ketiga variabel tersebut dalam bentuk satu nilai. Nilai tersebut ditandai dengan dilakukannya transformasi data dalam bentuk standardis untuk kemudian diuji normalitas dan menghasilkan standardis residual. Seperti itu kiranya pembahasan untuk uji normalitas. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu uji heteroskedastisitas. Kita lakukan untuk pengujiannya terlebih dahulu lewat SPSS. Baik, ini adalah hasil output dari SPSS untuk uji heterokedastisitas. Untuk pembahasan sendiri saya akan mencoba untuk membahas uji heterokedastisitas data tersebut menggunakan uji statistik Gleiser. Dilakukan dengan melihat masing-masing variabel independen memiliki nilai sig lebih alfa 0,05 dengan dependent variabel yang sudah ditransform. Maka model regresi tidak terkena gejala heterokedastisitas varian data homogen. Untuk selanjutnya uji multikolinearitas akan coba saya lakukan, tentunya lewat SPSS ini. Ini dia hasil output dari SPSS untuk uji multikolinearitas. Untuk pembahasannya sendiri, uji multikolinearitas dengan menggunakan uji TOL dan VIF dilakukan dengan melihat nilai tolerance lebih dari sama dengan 0,10 atau sama dengan nilai
VIF kurang dari sama dengan 10, maka tidak terkena gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka di sini hasil output tidak menunjukkan atau tidak terkena gejala heterokedastisitas. Dan yang terakhir, untuk uji autokorelasi, langsung saja kita coba untuk membuat outputnya terlebih dahulu. Ini dia hasil output dari uji autokorelasi. Untuk pembahasannya, uji autokorelasi dengan menggunakan uji turbin Watson dilakukan dengan menggunakan dua nilai pantu yang didapatkan dari tabel turbin Watson. Baik, sepertinya untuk pengujian regresi berganda beserta uji asumsi klasik seperti itu. Langsung saja kita mencoba untuk menyelesaikan kasus atau pertanyaan yang kedua. Kali ini saya mencoba untuk menyelesaikannya di Microsoft Excel ya, untuk penghitungannya. Nah, di sini setelah saya melakukan penghitungan lewat Microsoft Excel, di sini terdapat hasil bahwa jika ada peningkatan dari segi promosi sales yang tercantum pada nomor 2, maka akan untuk penjualan kedepannya akan ada peningkatan sebesar 232 sekian juta rupiah. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.